Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melani Kusuma Dewi, biasa dipanggil Lani, dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Sarjana Keperawatan semester 4, dengan nomor induk 118031. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Rizka Wahuda, biasa dipanggil Mirza. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Sarjana Keperawatan semester 4, dengan nomor induk mahasiswa SK 118032. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Ida. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Sarjana Keperawatan semester 4, dengan nomor induk mahasiswa SK 118035. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naimah Turiskia, biasa dipanggil Naimah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Sarjana Keperawatan semester 4, dengan nomor induk mahasiswa SK 118037. Terima kasih, selamat menonton. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas masalah gangguan menstruasi atau dysmenorrhea. Apakah kamu tahu apa itu dysmenorrhea? Dysmenorrhea adalah nyeri kram pada bagian bawah perut saat menstruasi. Biasanya terjadi sebelum atau pada saat menstruasi. Nyeri yang mengganggu dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang sering dirasakan pada saat dysmenorrhea yaitu sakit sana-sini, pemarah, emosi tidak stabil, dan kuat makan. Bagaimana gejala yang dialami? Yang pertama, perut kembung. Biasanya dysmenorrhea merasakan perutnya terasa kembung. Yang kedua, diare. Biasanya juga mereka merasakan BAB lebih dari 4 kali tetapi cewer atau cair, dan itu biasa disebut dengan diare. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, sakit kepala. Biasanya mereka merasakan sakit kepala pada bagian tertentu. Yang kelima, pusing. Yang keenam, lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Sebenarnya, gejala dysmenorrhea dapat bervariasi pada setiap wanita, namun secara umum tanda dan gejala paling khas dari dysmenorrhea yaitu kram atau nyeri di perut bagian bawah yang biasa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha pada bagian dalam. Yang kedua, nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau awal-awal menstruasi. Berikutnya, rasa sakit terasa intens atau kontans. Halo teman-teman, kemudian kami akan menjelaskan pengobatan di rumah. Apa saja sih pengobatan rumahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dysmenorrhea? Untuk pengobatan yang pertama adalah dengan melakukan kompres perut. Digunakan untuk meringankan nyeri saat menstruasi. Kita bisa mengkompres perut atau punggung di bagian bawah dengan menggunakan handuk yang sudah dicelupkan ke dalam air hangat, atau dengan menggunakan botol yang sudah diisi dengan air hangat. Yang kedua adalah aktif bergerak. Meskipun membuat badan kita lemas dan mood naik turun, menstruasi sebaiknya jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Sebaiknya berusaha melakukan olahraga, asal hal tersebut dapat mengurangi rasa nyeri yang kita alami. Yang ketiga adalah perhatikan asupan makanan. Agar terhindar dari nyeri atau kram perut saat menstruasi, sebaiknya kita menghindari mengkonsumsi makanan yang berlemak, garam, dan gula. Selain itu, hindari pula minuman yang bersoda, berkafein, dan beralkohol. Dan sebaiknya kita memperbanyak asupan makanan yang mengandung asam lemak, omega 3, magnesium untuk mengurangi peradangan nyeri haid. Yang terakhir, hindari stres. Kalau kita sudah stres, maka rasa nyeri yang kita alami mungkin menjadi lebih memburuk. Oleh sebab itu, berusahalah untuk menghindari stres. Caranya dengan melakukan berbagai hal yang menyenangkan, misalnya mendengarkan musik, membaca buku, menonton TV, dan lain-lain. Intinya, kita harus melakukan berbagai hal yang membuat kita merasa senang dan nyaman. Kapan harus ke dokter?
Jika keluarga atau kerabat memiliki tanda-tanda atau gejala yang tercantum dalam penjelasan tadi, atau nyeri yang dirasakan tak kunjung hilang lebih dari 3 hari, silakan diskusikan dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan, bisa di rumah sakit terdekat. Jadi, jangan terlalu dianggap sepele ya, karena mungkin semua wanita juga merasakan dismenor, namun dismenor juga mempunyai faktor risiko. Ada banyak hal yang bisa meningkatkan risiko mengalami nyeri haid, antara lain berusia di bawah 30 tahun, belum pernah melahirkan, memiliki riwayat nyeri haid dan dalam keluarga, seorang perokok, masa puber Anda mulai sejak usia 11 atau ke bawah, mengalami pendarahan berat atau yang tidak normal selama menstruasi, dan mengalami pendarahan menstruasi yang tidak teratur. Untuk menentukan diagnosa sendiri dismenor, diperlukan wawancara medis yang detail. Umumnya, dokter akan menanyai pertanyaan yang terkait dengan usia haid, pertama kali, riwayat haid, keluhan lainnya, riwayat nyeri haid, faktor pemicu nyeri haid, progres dari keluhan nyeri haid, riwayat seksual dan persalinan, efek dari keluhan nyeri haid terhadap kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Selain itu, biasanya juga akan dilakukan pemeriksaan fisik, terutama pada pelvik. Dapat pula dipertimbangkan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan USG, laparoskopi, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.